Kita ketemu lagi nih. Aku mau ceritakan tentang mengapa Yehuda yang dipilih. Kenapa bukan Yusuf? Mengapa Tuhan memilih Yehuda untuk menjadi sisilah sang raja Mesias? Mengapa bukan Yusuf yang karakternya itu baik dan tepat dan tidak bercacat? Mari kita bahas. Mengapa sang Mesias lahir dari keturunan Betsheba, mantan selingkuhannya Daud? Bekas istri orang lagi, ya, Uria. Kenapa bukannya istrinya Daud yang namanya Mika, dari istri pertamanya Daud. Jadi Daud kan punya istri pertama Mika, habis itu dia punya yang kedua Betsheba. Jadi mengapa Sisilah lahir dari keturunan dari Betsheba yang Tuhan pakai? Nah, ini kita harus selidiki di Alkitab, karena ada jawabannya juga di Alkitab. Jadi kedua pertanyaan ini atas dasar Alkitab ya, yang kita baca, pasti ada alasannya, alasan tertentu gitu ya. Jadi mengapa Tuhan memilih Yehuda dari Yakub sama Lea? Habis itu kedua, mengapa Tuhan memilih dari keturunan Daud sama Betsheba, bukannya Daud sama Mika? Kalau Yakub istri pertama kan Lea, istri kedua Rahel. Sementara Rahel itu istilahnya wanita yang paling dicintai Yakub. Tapi Tuhan kenapa milih yang dari Lea, keturunan Lea ya, dari 12 suku Israel, yaitu Yehuda. Kuncinya yaitu terafim. Apa itu terafim? Terafim itu yaitu karya seni pahatan patung yang dijadikan jimat atau berhala keluarga. Kadang dalam keluarga yang beriman masih juga memiliki ilah-ilah lain ya, dan tidak menyembah Allah yang benar. Jadi Rahel itu istrinya Yakub masih mengikuti kebiasaan ayahnya, yaitu Laban. Jadi ayahnya Rahel itu masih menaruh kepercayaannya kepada terafim. Bahkan Rahel mencuri terafim dari ayahnya. Kita baca di Kejadian 31 ayat 19. Adapun Laban telah pergi menggunting bulu domba-dombanya, ketika itulah Rahel mencuri terafim ayahnya. Sebab Yakub tidak tahu bahwa Rahel mencuri terafim, karena Yakub sendiri itu tidak pernah menggunakan berhala ya. Yakub itu menyembah Allah yang benar ya, tidak pernah menggunakan berhala. Rahel menggunakan berhala. Nah, di sini kita bisa lihat mengapa garis keturunan Rahel tidak dipilih Tuhan untuk penerus garis keturunan Sisilah sang Mesias. Meskipun Rahel istri yang dicintai Yakub, Rahel kemudian tidak memiliki umur panjang pada waktu itu kan. Jadi dia mati di saat melahirkan anaknya, yaitu suku Benyamin ya, anak bungsunya. Nah, sebaliknya Tuhan lebih berkenan kepada putra yang dilahirkan Lea, yaitu Yehuda. Jadi Alkitab menjelaskan bahwa Yehuda itu bertobat. Dia ada pengakuan dosa, dia menjadi manusia baru. Kepada Yehuda ini Tuhan berkenan menjadi Sisilah sang Mesias. Sekarang kita baca yang 1 Samuel 19 ayat 13. Ini tentang istri pertamanya Daud, Mika ya. Kenapa Tuhan tidak memilih istri pertamanya Daud, Mika, untuk menjadi garis Sisilah ya, Sisilah garis keturunan Sisilah sang Mesias ya. Kita baca dari 1 Samuel 19 ayat 13. Sesudah itu Mika mengambil terafim dan menaruhnya di tempat tidur. Ditaruhnya sehelai tenunan bulu kambing, di bagian kepalanya ditutup dengan selimut. Nah, istri pertamanya Daud juga si Mika, dia menyembah berhala, yaitu terafim. Bahkan terafimnya itu ditaruh di bawah tempat tidur, di bawah kasurnya, ditutupi dengan selimutnya. Jadi di sini juga kita udah tahu, di Alkitab juga dibicarakan kalau Tuhan itu paling tidak suka menyembah ilah-ilah lain ya. Jadi kayak di Hakim-Hakim 18 ayat 18 dibilang di dalam rumah Mika itu ada patung gitu, patung Efrod, terafim gitu kan. Sebab pendurhakaan itu adalah sama seperti dosa yang bertenung gitu, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala, yaitu berhala terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan. Di sini ada di 1 Samuel 15 ayat 23. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Jadi Tuhan itu tidak kompromi sama penyembah berhala, dan Tuhan itu tidak mau mengambil garis Sisilah gitu, Sisilah keturunan sang Mesias dari penyembahan berhala. Jadi kenapa Tuhan memilih Betsheba? Mengapa Tuhan bisa percaya kepada Betsheba? Padahal Betsheba itu, Daud itu sama Betsheba itu kan ada
skandal selingkuh gitu. Sempat Daud jatuh dalam dosa ya, sampai Uria itu mati di dalam peperangan karena disusun strategi sama Daud supaya dia mati di dalam peperangan. Tetapi dosa Daud itu terbongkar sama Nabi Nathan sehingga Daud juga bertobat. Nah, waktu Daud sama Batseba punya anak yang hasil dari selingkuhan, tapi anaknya itu tidak selamat, anaknya mati. Bahkan Daud juga jatuh juga waktu dulu kerajaannya sempat pecah lah gitu kan, sempat berkonflik lah tuh kerajaannya kan. Tapi dia bertobat Daud, dan Batseba juga bertobat. Nah, pertobatan itulah dipulihkan sama Tuhan, diterima sama Tuhan, sehingga dari garis keturunan Daud sama Batseba lahirlah anak yaitu Salomo. Nah, dari Salomo itulah sisilah garis keturunan Mesias ya. Jadi kalau si Rahel itu tidak sepenuh hati terhadap Tuhan Allah ya. Jadi Daud tidak, pada waktu itu juga Daud tidak mengetahui kalau si Rahel itu kalau si Mika itu Daud tidak mengetahui kalau si Mika itu menyembah berhala ya, menyembah kayak terafim itu gitu. Tapi Tuhan keren lah Tuhan kita ya. Tuhan juga tidak mau sisilah Mesias itu adalah sisilah yang menentang Tuhan, yaitu penyembah berhala. Jadi begitu juga dengan kehidupan kita. Kehidupan kita juga Tuhan tidak mau di dalam hidup kita ada berhala-berhala. Walaupun kita lihat bukan berhala, tapi cintanya kita misalnya mengandalkan manusia, kita fokus sama uang, kita berhala tentang dunia, berhala yang tidak yang dongeng-dongeng nenek moyang gitu kan. Kita percaya kepada ini, percaya kepada itu. Nah, Tuhan itu tidak mau. Walaupun berhala-berhala kecil itu kalau bisa jangan sampai ada di dalam diri kita. Kita hanya fokus kita menyembah Allah yang benar. Karena Allah kita, Allah yang sanggup memulihkan hidup kita, Allah yang sanggup menolong kita, Allah yang sanggup membebaskan kita dari dosa, dari upah dosa, dari iblis, dari kutuk, dari setan. Allah yang sanggup melepaskan itu semua. Jadi berharaplah kepada Tuhan, andalkan Tuhan. God bless you.